Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lancar Safitri. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian merupakan tahap lebih lanjut dari neraca saldo, yang mana sudah kita pelajari di video sebelumnya. Pada jurnal penyesuaian ini merupakan tahap sebelum masuk ke neraca lajur. Pada materi kali ini saya harapkan nanti bisa memahami mengenai apa itu jurnal penyesuaian serta contoh-contoh soal secara singkat. Di video kali ini akan lebih bahas mengenai teori tentang jurnal penyesuaian. Secara gambarannya bisa dilihat di video ini bahwa jurnal penyesuaian itu merupakan penyesuaian seperti asal katanya, yaitu menyesuaikan kondisi real dengan yang ada di buku. Jadi kondisi real itu bisa diketahui dengan cara pengecekan secara fisik, misal tentang perlengkapan yang tadinya 100 mungkin ternyata tinggal 20, maupun dengan informasi-informasi yang didapat dari perusahaan, baik dari pihak internal maupun eksternal, misalnya dari bank atau dari bagian gudang dan lain-lainnya. Setelah ada informasi tersebut, kemudian diperbaiki dalam pencatatan di akuntansinya dengan cara melakukan penyesuaian akun dengan kondisi real. Itu gambaran secara singkat mengenai jurnal penyesuaian. Mengapa sih kita perlu jurnal penyesuaian? Yang pertama alasannya karena jumlah angka pada setiap rekening yang terdapat di neraca saldo itu terkadang tidak menunjukkan jumlah yang seharusnya, jadi tidak sesuai dengan kondisi real. Penyesuaian angka-angka tersebut itu dapat dilakukan terlebih dahulu dengan cara menyusun jurnal penyesuaian berdasarkan data-data yang sudah disediakan. Setelah jurnal penyesuaian disusun, maka tahap selanjutnya tinggal membuat neraca lajur. Bentuk dari jurnal penyesuaian itu hampir sama seperti jurnal umum ya, jadi ada tanggal, kemudian ada keterangan, kemudian ada debit dan kreditnya. Kalau secara teoritis, jurnal penyesuaian merupakan ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menempatkan pendapatan pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan dan beban pada periode di mana beban itu terjadi. Jadi intinya jurnal penyesuaian itu memberikan ketegasan bahwa pada saat jurnal penyesuaian itu dibuat itu pendapatannya hanya segini atau pendapatannya seharusnya segini dan beban itu seharusnya segini. Jadi misal ada jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019, maka berapa sih pendapatan yang sebenarnya sampai tanggal 31 Desember 2019? Dan beban yang seharusnya memang sudah menjadi beban pada tanggal 31 Desember 2019. Terkadang ada yang belum dicatat, terkadang ada kelebihan mencatat. Nah, di situ nanti harus disesuaikan dengan kondisi real yang sesungguhnya. Setelah dibuat jurnal penyesuaian, kemudian dibuatlah neraca saldo setelah penutupan kembali. Jadi setelah itu dibuat neraca saldo lagi, setelah penyesuaian, namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Jurnal yang dibuat ini karena adanya ketidaksesuaian antara akun-akun yang ada pada neraca saldo dengan keadaan sebenarnya. Jadi tidak sesuai antara realita dengan akunnya dan neraca saldo yang kemarin sudah kita praktekkan membuat neraca saldo. Jurnal penyesuaian itu sebenarnya boleh dilakukan, boleh tidak. Tetapi ketika tidak dilakukan, nantinya akan perlu adanya jurnal-jurnal koreksi yang dibuat setelah penyusunan laporan keuangan. Maka sebaiknya tetap harus dibuat. Di sini ada beberapa alasan kenapa diperlukan jurnal penyesuaian. Di antaranya yaitu adanya rekening campuran atau mixed account, yaitu rekening yang itu bisa menjadi harta dan itu bisa menjadi biaya. Misalnya ya, sewa dibayar di muka, dia bisa dicatat sebagai biaya karena memang itu adalah biaya sewa, tapi dia juga bisa dicatat sebagai harta, sebagai sewa dibayar di muka. Yang kedua yaitu adanya kesalahan yang masih harus dikoreksi, misalnya kesalahan dalam mencatat perlengkapan di awal tahun itu 1 juta, tetapi di akhir tahun kondisi realnya ternyata tinggal 200.000, maka perlu adanya suatu koreksi. Itu salah satu contohnya. Beberapa tujuan dibuat jurnal penyesuaian diantaranya yaitu agar pencatatan transaksi dilakukan secara konsisten. Jadi misalnya karena di awal akuntan itu menetapkan bahwa sewa dibayar di muka itu dicatat sebagai harta, maka ya harus konsisten. Kedua yaitu untuk meyakinkan kewajaran penyajian harta, kewajiban, dan modal. Karena ketika tadi sewa dibayar di muka itu tidak dikurangkan yang sudah menjadi beban, maka harta akan terlihat lebih besar, padahal kenyataannya itu sudah menjadi beban. Yang ketiga yaitu menjaga konsistensi dengan buku pedoman akuntansi berkaitan dengan pos-pos transitoris. Pos transitoris itu merupakan yang mana dia itu untuk mencatat penerimaan uang atau pengeluaran uang, tetapi sebenarnya belum terjadi. Contohnya misalnya pendapatan uang yang sudah
kita terima, tetapi sebenarnya mau dilaksanakan itu mulai bulan berikutnya, itu transitoris. Atau beban tadi ya, sewa dibayar di muka, sebenarnya mulai sewa itu bulan depan, tetapi kita bayar di depan dulu, itu pos transitoris. Jadi pos transitoris itu sudah dikeluarkan uangnya, tetapi sebenarnya belum berjalan hak dan kewajibannya. Kemudian menghindari kesalahan dan kerepotan berkaitan dengan pos-pos antisipasi. Jadi di sini pos antisipasi itu adalah akun-akun yang mana dia itu sebenarnya sudah menjadi hak dan kewajiban perusahaan. Misalnya itu hak berarti dia harusnya menjadi pendapatan, maupun biaya itu menjadi sudah dilaksanakan. Atau misalnya ada servis komputer sudah kita terima servisnya tapi belum kita bayar. Jadi hak dan kewajiban sudah diterima perusahaan tapi belum dikeluarkan uangnya. Nah, itu akan menjadi hak dan kewajiban yang harus dicatat. Nah, penyesuaian itu penyusunannya kapan sih dilaksanakannya? Dilaksanakannya itu pada hari pertama pada periode berikutnya, atau awal periode baru pada hari pertamanya. Itu dilakukanlah jurnal penyesuaian berdasarkan neraca saldo yang ada, kemudian disesuaikan berdasarkan informasi yang sudah didapatkan perusahaan. Itu akun-akun apa saja sih yang diperlukan untuk jurnal penyesuaian? Di sini akun-akunnya diantaranya adalah biaya yang masih harus dibayar, jadi itu sudah menjadi biaya tapi belum dibayarkan. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan yang masih harus diterima, jadi dia itu adalah pendapatan tapi sudah kita laksanakan tugas-tugas kita tetapi belum diterima oleh kita, makanya harus diterima. Kemudian yang ketiga adalah biaya-biaya yang dibayar lebih dahulu. Jadi biaya-biaya itu seperti sewa dibayar di muka tadi, sewa ruko dibayar lebih dahulu. Maka perlu ada kejelasan mana sih yang memang menjadi biaya sesungguhnya, mana yang memang itu masih menjadi harta kita. Kemudian yang keempat yaitu pendapatan yang diterima lebih dahulu. Jadi kita belum melaksanakan tugas kita, misalnya kita jasa potong rambut belum melaksanakan, tapi kita udah terima uang dulu, itu pendapatan yang diterima lebih dahulu. Kemudian yang kelima yaitu penyusutan bangunan. Nah, kalau penyusutan ini itu untuk peralatan untuk aset-aset tetap kecuali tanah. Kalau tanah itu tidak menyusut, tapi kalau selain tanah atau peralatan yang ada itu dia mengalami penyusutan, atau mungkin gedung, bangunan, mesin-mesin itu mengalami penyusutan. Kemudian yang keenam mengenai pemakaian perlengkapan, seperti yang sudah dijelaskan, perlengkapan di awal misalnya 1 juta, di akhir ternyata 200. Berarti di sini ada pemakaian perlengkapan atau beban pemakaian perlengkapan, itu perlu dicatat. Kemudian yang ketujuh yaitu kemungkinan piutang tidak dapat tertagih. Jadi kita memberikan jasa kepada klien, kemudian sampai berapa bulan itu tidak dibayarkan, itu kemungkinan tidak tertagih. Maka piutang yang ada yang sudah tercatat itu harusnya dihapuskan atau mungkin dicadangkan. Kemudian yang 8 terkait persediaan barang dagang, ini khusus untuk perusahaan dagang ya. Jadi kalau jasa tidak ada ini, tapi kalau dagang itu ada ini. Di sini akun-akun yang tadi sudah dijelaskan ya, ada perlengkapan, ada beban dibayar di muka, pendapatan yang diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, kemudian ada beban yang masih harus dibayar, penyusutan aktiva, penyediaan barang dagang khusus untuk perusahaan dagang. Kemudian akun-akun yang perlu disesuaikan tadi terkait akun beban dibayar di muka sama pendapatan diterima di muka, itu ada 2 pendekatan. Jadi ini ya, akun-akun 7 ini ada 2 akun yang dia itu ada 2 cara khusus untuk 2 akun ini, yaitu terkait tentang beban dibayar di muka sama pendapatan diterima di muka. Beban dibayar di muka yang tadi harus diingat itu adalah dia bisa dicatat sebagai harta, bisa dicatat sebagai beban. Contohnya tadi ya, sewa ruko. Sewa ruko itu bisa dicatat sebagai harta. Yang ditulisnya nanti di harta di bagian aset lancar ditulisnya adalah sewa ruko dibayar di muka. Dia juga bisa dicatat sebagai beban, di mana ditulis di akun beban ya, langsung beban sewa. Selanjutnya mengenai pendapatan diterima di muka. Jadi kita sudah kita punya jasa, kita belum melaksanakan jasanya tapi kita sudah menerima uangnya. Nah, itu bisa kita catat sebagai utang. Kalau dicatat sebagai utang berarti di jurnal awalnya itu adalah kas di debit karena uangnya bertambah, sudah terima uang. Kreditnya adalah pendapatan jasa salon diterima di muka atau nama lainnya. Jadi kalau kata diterima di muka itu adalah nama lain dari utang. Jadi pendapatan salon diterima di muka berarti utang dari pendapatan. Kemudian bisa juga dicatat sebagai pendapatan dengan jumlahnya yaitu kas di debit, kreditnya yaitu pendapatan salon. Ini sebagai pendapatan. Di antara dua metode ini itu dua-duanya benar asalkan konsisten. Di awal nyatakannya sebagai utang, maka di akhir pun harus ada penyesuaian dari sisi utang. Di awal mencatat sebagai harta pada beban dibayar di muka, maka di akhir pun harus konsisten dalam penyesuaian harta. Demikian video tentang jurnal penyesuaian, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.